Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bihi wa hadana ila 'azimi syari'atihi wa as'adana bittiba'i afdali rusulihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta semoga kita senantiasa menjadi umat beliau hingga akhir zaman kelak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa hari di bulan Ramadan ini dan mendapatkan nikmat yang luar biasa bisa menjalankan rangkaian ibadah wajib maupun sunnah di bulan yang mulia ini. Sambil kita melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah, mari kita luangkan sejenak waktu kita untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ya, insya Allah pada hari ini kita akan menyimak tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya, dan kaum mukminin pun beriman. Semua mereka beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kami tidak membedakan antara seseorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Kami memohon ampunan kepada Allah, kepada Engkau wahai Rabb kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk yang dibebani untuk beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman, berarti itu menunjukkan bahwa beliau pun diwajibkan dan dibebani dengan keimanan. Maka semua perintah dan larangan yang dibebankan kepada umatnya pun juga dibebankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang ditunjukkan oleh dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Rasulullah, tidak untuk umatnya. Dari ayat ini kita bisa mempelajari beberapa hal, di antaranya adalah Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rabb-Nya. Yang diturunkan itu berupa wahyu, sedangkan berbicara itu sifat yang ada pada makhluk itu sendiri. Yang kedua adalah penetapan akan tingginya Allah di atas makhluk-makhluknya. Karena di situ dikatakan Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Karena yang namanya turun tidak mungkin dari bawah, turun yang pasti dari atas ke bawah. Berarti ada yang lebih tinggi daripada Rasulullah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pun juga dijelaskan bahwa ketetapan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan Rasul beriman. Ini menetapkan bahwa beliau Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, bukan hanya sebatas Nabi. Dan ahlu sunnah menyepakati bahwa Rasul kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi.
Berikutnya adalah tentang keagungan rububiyahnya Allah. Allah mengatakan di situ Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Robnya, dan kekhususan nisbat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Robnya menunjukkan bahwa Allah pasti membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah adalah Robnya Rasul, pemilik dan pengaturnya Rasul yang memberikan kepadanya risalah. Tidak mungkin Allah akan membiarkan Rasul. Allah pasti akan menolong Rasul. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, wa qalu sami'na wa ata'na, yang artinya dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat, maksudnya adalah kami mendengar apa yang engkau firmankan dan kami memahaminya dan kami melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang diberikan kepada kami. Inilah sifat orang yang beriman yang sebenarnya, selalu mendengarkan apa yang menjadi titah dari Robnya dan melaksanakan sesuai dengan keinginan Robnya melalui petunjuk dari para utusannya. Bahkan ketika mereka merasa belum mampu melaksanakan semua kewajiban dengan kesempurnaan, mereka meminta ampunan kepada Tuhannya atas ketidakberdayaan mereka dalam melaksanakan kewajiban tersebut, sebagaimana firman Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ibnu Jarir berkata dari Hakim bin Jabir telah berkata ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jibril berkata kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala memujimu dan umatmu dengan pujian dan sanjungan terbaik, maka mintalah, berdoalah kepadanya, maka dia akan mengabulkan permintaanmu. Maka Nabi berdoa dengan ayat setelah ayat ini. Demikian tadi ibu-ibu apa yang bisa kita tadabburi dari Al-Baqarah ayat 285, dan selain daripada itu ada beberapa keutamaan ketika kita membaca ayat tersebut, karena ayat 285 ini termasuk dalam dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka ada keutamaan ketika membacanya ini. Disebutkan dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. Para ulama menyebutkan bahwa siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Juga ia akan dijauhkan dari kejelekan. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa dengan membaca ayat tersebut imannya akan diperbaharui, karena di dalam ayat tersebut ada sikap pasrah kepada Allah Ta'ala. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut bisa sebagai pengganti dari berbagai zikir, karena di dalamnya sudah terdapat doa untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat. Imam Nawawi menyatakan bahwa maksud dari kecukupan kafata yakni ialah sudah dicukupkan dari salat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita tadabburi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 285 pada sore hari ini menjadikan khazanah ilmu bagi kita semua, dan juga menjadikan semangat bagi kita semua untuk juga mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun materi. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikunna.